Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Bams. Selamat jam segini. Oke, kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang besaran dan pengukuran ya. Jadi besaran dan pengukuran ini pernah kalian pelajari di kelas 7 ya. Jadi sekarang di kelas 10 kita ulangi lagi, kita perkaya lagi gitu ya. Jadi pada besaran pengukuran yang perlu kita ingat lagi adalah yang pertama tentang besaran pokok ya. Jadi tentunya kalian hafal semua bahwa besaran pokok itu ada 7 ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kita bikin tabel nanti. Panjang. Masih ingat satuannya ya? Satuannya itu adalah meter. Kemudian waktu. Waktu itu satuannya adalah sekon. Kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya satuannya kandela ya. Kemudian suhu. Suhu itu satuannya dalam Kelvin ini ya. Kemudian kuat arus satuannya adalah ampere. Kemudian ada massa satuannya adalah kilogram. Kemudian ada jumlah zat satuannya itu adalah mol. Ini kalau dulu waktu kelas 7 sudah pernah mempelajari ini ya. Jadi kalau kita bikin tabel di sini. Oke. Nah, ini ditambahi di kelas 10 itu ada yang namanya dimensi. Dimensi dari panjang itu adalah L. Dimensi dari waktu itu adalah T. Dimensi dari intensitas cahaya itu adalah J. Dimensi dari suhu itu adalah theta. Dimensi dari kuat arus itu adalah I. Hurufnya besar semua ya. Kemudian massa itu M. Jumlah zat itu N ya. Jadi ada 7 yang perlu kalian hafalkan. Minimal yang wajib dihafalkan, yang paling sering muncul di pertanyaan itu adalah L, M, T. Itu paling sering digunakan gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari 2 atau lebih besaran pokok. Ya, contohnya gampang saja, banyak sekali kalau di besaran turunan itu. Ada yang pertama luas misalnya. Luas itu dirumuskan sebagai panjang dan lebar ya. Panjang kali lebar berarti 2 besaran pokok, besaran panjang dan besaran panjang. Ada misalnya volume, ada misalnya massa jenis,
Oke. Pokoknya selain 7 ini itu dikategorikan sebagai besaran turunan gitu ya. Untuk menghafalkan supaya nggak sampai lupa nanti ya, besaran pokok ini kenapa ini tadi harus ditulis dengan warna biru, P-nya, ini W, ini I-nya biru, SU, kemudian KA, MA, JO ya. Jadi kalian bisa menghafalkan bahwa besaran pokok itu yang perlu kalian ingat adalah PWI suka maju gitu ya. Jadi biar nggak sampai lupa ya, PWI suka maju. Di Persatuan Wanita Indonesia suka maju gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus, massa, dan jumlah zat. Jadi dengan jembatan keledai seperti ini diharapkan nanti kalian bisa menghafalkan secara baik gitu ya. Oke, berikut ini nanti kita akan mencoba menemukan suatu satuan dan dimensi dari besaran turunan ya. Oke, jadi misalnya menentukan satuan dan dimensi, itu contoh soalnya misalnya kalian tentukan satuan dan dimensi dari yang pertama misalnya luas gitu ya. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar gitu ya. Jadi panjang itu satuannya tadi kan meter ya. Lebar itu satuannya juga meter. Ini kalau meter kali meter jadilah meter kuadrat. Ini yang disebut sebagai satuan gitu ya. Jadi kalau suruh menentukan satuannya ini meter kuadrat. Kemudian dimensi ditulis dengan huruf tadi L besar ya. Panjang itu meter itu dimensinya L. Maka ini tinggal diganti M-nya diganti dengan L, ini kasih pangkatnya sama persis gitu ya. Jadi namanya dimensi. Oke, itu misalnya luas. Kemudian misalnya yang kedua volume. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadi panjang itu sama satuannya meter, lebar itu satuannya meter, tinggi itu juga satuannya meter. Sehingga ini satuannya adalah meter kali meter kali meter, itu adalah meter pangkat 3. Ini kita sebut sebagai satuan. Oke, kemudian dimensinya ya tinggal M, dimensinya adalah L besar, pangkatnya sama. Oke. Ini namanya dimensi. Misalnya lagi ada massa jenis. Massa jenis itu rho ya. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Ingat, massa tadi satuannya adalah kilogram. Volume itu di sini ada meter pangkat 3. Nah, secara matematika meter pangkat 3 ini bisa menjadi perkalian ya, pindah ke atas ini ya, bagi menjadi kali, ini pangkatnya berubah jadi berlawan tanda ya, ini namanya satuan. Oke, dimensinya apa? Dimensinya kilogram itu M ya, tadi dimensinya M besar nolnya ya, ini diganti dengan L pangkat min 3. Jadi minimal hafal tadi dimensi adalah M, L, dan T yang paling sering kita temui ya. Kemudian yang keempat misalnya lagi ada kecepatan ya. Kecepatan itu perpindahan tiap satuan waktu. Perpindahan, kita berpindah satuannya Pak. Berpindah sejauh berapa meter gitu kan. Jadi satuannya adalah meter, waktu sekon. Sekon ya, S. Oke, ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Meter kali sekon pangkat min 1. Kemudian dimensinya L. Sekon itu dimensinya T ya. T pangkat min 1. Nah, inilah satuan dan dimensi dari kecepatan. Yang kelima, contoh yang kelima, misalnya percepatan. Itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, ya. Jadi kecepatan tadi satuannya di sini sudah ada
meter kali sekon pangkat min 1 dibagi sekon ya. Ini bisa berubah menjadi meter kali sekon pangkat min 1 kali sekon pangkat min 1. Ingat, secara matematika bilangan berpangkat seperti ini, kalau ada S pangkat min 1 kali S pangkat min 1 ya, sama juga dengan S pangkat min 1 ditambah min 1 ya. Oke, jadi matematikanya juga harus dikuasai ya, nggak boleh lupa. Ini satuannya, kemudian dimensinya meter, dimensinya L, sekon dimensinya T, pangkatnya ngikutin aja. Meter pangkatnya 1 ya, sini 1. Ini sekon pangkatnya min 2 ya, T-nya min 2. Ini tadi disebut sebagai satuan ya. Ini satuan. Ini dimensi dari percepatan ya. Misalnya lagi ada gaya. Gaya itu dulu kalau kita ingat hukum Newton kedua, itu persamaannya adalah massa kali percepatan. Massa satuannya kilogram, percepatan sudah ada nih di sini. Oke. M kali sekon pangkat min 2. Ini jadi dimensinya ya. Ini dimensinya M, ini jadi L, ini sekon adalah T, pangkat min 2. Itu satuan dan dimensinya. Ini satuan, ini dimensi. Nanti yang 7 bisa kalian tentukan. Misalnya usaha dulu di kelas 8 kalian hitung dari persamaan gaya dikalikan dengan perpindahan. Oke, nanti gaya kalian ambil dari sini, perpindahan kalikan dengan meter, gitu ya. Jadi prinsipnya nanti kalau ada meter dikali dengan meter ya jadi meter pangkat 2 seperti itu. Nanti kalian tentukan ya. Misalnya nomor 8 ada tekanan. Tekanan itu persamaannya adalah gaya tiap satuan luas. Oke, nanti satuan gaya kalian ambil dari sini, kemudian luas ambil dari satuan ini. Nanti dirangkum ya supaya jadi satu baris. Dibiasakan jadi satu baris kalau menentukan satuan dan dimensi. Yang ke-9 misalnya lagi ada momentum. Momentum itu persamaannya adalah massa dikalikan kecepatan. Oke, nanti massa satuannya kilogram, kecepatan ambilkan dari satuan kecepatan sini. Terus dirangkum jadi satu baris, satuan dan dimensinya, gitu ya. Oke, kemudian ada lagi, nah, biar genap 10 ya. Jadi yang belum siapa ini? Usaha sudah, tekanan sudah, momentum sudah. Misalnya ada energi. Energi yang kita ingat misalnya energi potensial. Energi potensial dulu rumusnya kan M kali G kali H gitu ya. Jadi M kali G kali H. Ini rumusnya. M itu adalah massa ya. Massa, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, kali hanya itu adalah tinggi gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tuliskan massa percepatan gravitasi, ikutlah persamaan dari percepatan. Ini satuannya ini ya, percepatan. Nanti dimasukkan ke sini. Jadi percepatan gravitasi kalikan tinggi satuannya meter. Oke, ini ada 1 2 3 4 yang nanti bisa kalian 4 ya benar ya. 1 2 3 4 untuk kalian coba sebagai latihan ya. Nanti sudah paham atau belum? Berikutnya ada yang namanya notasi ilmiah. Oke, notasi ilmiah itu bisa digunakan untuk meringkas angka-angka yang panjang, bisa jadi ringkas sehingga nanti perhitungannya bisa lebih mudah gitu ya. Jadi notasi ilmiah misalnya begini. Ada 1000. Itu notasi ilmiahnya adalah 1 dari sini ya, kali 10 pangkat 1 2 3. 3 itu ya. Itu namanya notasi ilmiah. Misalnya ada 2000. Itu dituliskan notasi ilmiahnya adalah 2 kali 10 pangkat 3. Misalnya 2500. Itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 3. Misalnya 0,002 ya. Ini 2. Nah, pangkatnya ini geser komanya 1 2 3 ya. Kalau 0, berarti min 3 kayak gitu.
Misalnya 0,0025 ya. Ini bisa jadi 2,5 kali 10 pangkat, gesernya dihitung 1, 2, 3 ya. Min 3. Nah, ini penulisan notasi ilmiah supaya nanti dalam ngitung fisika itu kalian nggak perlu kalkulator ya. Jadi di fisika biasanya nggak usah pakai kalkulator ya. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya adalah angka penting. Apa itu angka penting? Ya, angka yang dianggap penting gitu ya. Jadi ada beberapa aturan yang harus ditaati. Jadi aturan yang harus ditaati itu yang pertama, gampang saja. Semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Ya, adalah angka penting ya. Jadi misalnya ada 1000, itu berapa angka penting? Nah, nolnya kan nggak penting karena angka bukan 0 itu penting, berarti 0 itu nggak penting ya. Jadi ini satu angka penting gitu ya. Terus kemudian misalnya 2500. Oke, 2500 itu 2 dengan 5 ya, yang penting ya. Jadi 2 angka penting ya. Terus kemudian misalnya aturan yang kedua saya. Jadi aturan yang kedua berarti asumsinya tadi kan kalau 0 itu tidak penting, tapi ada beberapa 0 yang menjadi penting gitu ya. Nol itu bisa menjadi penting ya. Jadi ini angka 0 di belakang angka bukan 0 itu tidak penting ini ya. Tadi tidak penting kecuali gitu ya. Kecuali ada tanda koma. Ada tanda koma atau desimal ya. Kemudian ada tanda khusus, misalnya garis bawah ya. Jadi misalnya tadi 3000 itu satu angka penting, tapi begitu ada koma, misalnya 300,0 berarti semua langsung penting. Jadi ada 4 angka penting ya. Atau tanda khusus yang menjelaskan lain, misalnya garis bawah di sini ya. Nah, ini yang depannya ini langsung penting ya. 3 angka penting. Itu aturan yang kedua ya. Oke, aturan yang ketiga ya. Tidak ke atas ya. Aturan yang ketiga itu adalah angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi misalnya 202 ya. Jadi ini karena dia di antara maka penting ya. 3 angka penting. Misalnya 2020. Yang tengah penting, tapi yang belakang ikut aturan nomor 2, angka 0 di belakang angka bukan 0 itu tidak penting ya. Jadi 3 angka penting. 3 itu kita dapat dari ini ya, 1, 2, 3. Ini yang depan saja yang penting ya. Aturan yang ketiga. Aturan yang keempat,
angka 0 di depan angka bukan 0, itu adalah bukan angka penting ya. Misalnya 0,0023 ya. Yang depan ini enggak penting ya, meskipun ada koma ya. Jadi ini ada dua angka penting. Misalnya lagi sini ya, 0,00230. Oke, yang depan nggak penting, tapi yang belakang, kalau aturan nomor 2 kan nggak penting. Tapi kalau ada tanda desimal tadi, yang belakang ini ikut penting. Jadi ini 3 angka penting. 3 itu kita dapat dari ini yang belakang semua ini ya. Oke, jadi ini aturan-aturan dari angka penting. Nah, berikut ini nanti kita lanjutkan dengan operasi angka penting gitu ya. Ada beberapa operasi angka penting. Yang pertama itu pada perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian. Aturan yang harus ditaati itu adalah jumlah angka penting terkecil ya. Itu yang kata kuncinya di situ, menggunakan jumlah angka penting terkecil. Jadi misalnya kalau ada perkalian 2,1 dikalikan 1,24 ya. Oke, ini pasti bisa ngitung seperti ini. 2,1 berapa angka penting itu? Jadi 2 angka penting. 1,24 karena nggak ada 0 di situ ya. Pasti semuanya penting. Oke. Jadi 2 dengan 3 mana yang lebih kecil gitu kan? Yang kita pakai aturan nanti adalah jawabannya harus mengandung angka penting terkecil gitu ya. Jadi kalau kita hitung di sini 1 kali 4 gitu ya, dihitung manual biasa. Ini 2 kali 4 itu 8. 1 kali 2 itu 2, 2 kali 2 itu 4, 1 kali 1 1, 2 kali 1 2. Oke, nanti jumlah saja. Ini ada 4, ini 10, ini 6, ini 2 gitu ya. Ini ada 3 koma di belakang, jadi ini jawabannya adalah 2,604. Nah, berapa angka penting ini? 1, 2, 3, 4. Ini penting enggak? Penting karena berada di antara angka bukan 0, apalagi ada tanda desimal. Ini mengandung 4 angka penting. Hati-hati kalau ini soal pilihan ganda, jawaban ini ada di pilihan ganda gitu ya. Jadi ini belum selesai karena jawaban harus mengandung 2 angka penting gitu ya, dirubah ya. Supaya 2 angka penting bagaimana? Dibulatkan. Oke, bulatkan. Ini 4 hilang ya. Ini jadi 0 hilang juga, ini jadi 2,6. Oke, jawabannya 2,6. Itu jika perkalian dan pembagian. Kemudian aturan yang jawabannya yang ini ya. Oke, ini masih salah gitu ya. Yang kedua itu penjumlahan atau pengurangan ya. Oke. Aturannya itu bukan angka penting lagi, tapi menggunakan angka taksiran. Oke. Angka taksiran terkecil ya. Angka taksiran itu bisa dipermudah dengan angka di belakang koma gitu ya. Jadi ini ada berapa angka? 1 angka. Ini ada berapa angka? 2 angka gitu ya. Jadi dengan contoh yang sama di atas 1,24 ini jika ditambah ini mengandung 1 angka taksiran atau AT gitu juga boleh. Ini mengandung 2. Sorry, ini angka ya.
1 itu dari, ini supaya nggak bingung nanti ya, misal tak ganti ini di 2,3 saja biar angkanya beda dengan ini, takutnya nanti kalian asumsinya itu 1 ya, ini 1 angka gitu ya. Ini ada berapa angka ini? Oke, kayak gini ya, kita jumlahkan saja, 4, ini 5, ini 3 ya. Ini mengandung berapa angka taksiran? Ini mengandung 2 angka taksiran. Oke, jawaban harus mengandung angka taksiran terkecil gitu ya. Ini harus dirubah. Oke. Oke, ini belum benar berarti. Kita bulatkan ya. Jadi oke, ini mengandung 1 angka taksiran. Oke, ini jawabannya yang benar ya. Oke. Ini operasi angka penting. Oke, berikutnya untuk memperlancar hitungan pembulatan tadi ya, menjadi berapa angka penting, menjadi berapa angka taksiran kan harus dibulatkan. Biasanya kalian kan hafal banget gitu ya, kalau kurang dari 5 itu dihilangkan, kalau lebih dari 5 dinaikkan 1 gitu ya. Nah terus kalau pas 5 bagaimana gitu kan? Kalau dulu waktu kalian SD, SMP, atau MI, MTS gitu ya, biasanya angka 5 itu kalian naikkan terus gitu ya, jadi nggak boleh. Jadi aturannya sebetulnya kalau depannya ganjil itu angka ganjil ya, itu harus dinaikkan. Kalau depannya itu angka genap itu harus dihilangkan gitu ya. Jadi misalnya begini, 2,35 itu kalau dibulatkan itu menjadi 2,4 ya, karena depannya ganjil ya, karena depannya ganjil maka dia naik ya, karena depannya ini ganjil maka dia naik. Tapi kalau misalnya 2,85 ya, karena depannya ini adalah genap maka ini jadi 2,8, 5-nya hilang. Jadi nggak boleh langsung dinaikkan terus gitu ya. Itu aturan untuk angka 5 gitu ya. Berikutnya pengukuran besaran ya. Yang pertama ada besaran panjang. Oke. Besaran panjang itu paling sederhana adalah mistar ya. Mistar untuk kalian punya semua ya, mistar atau penggaris bahasa sehari-hari ya. Jadi yang perlu dihafalkan dari mistar itu adalah ketelitiannya berapa. Ketelitian itu skala paling kecil ya, ketelitian. Oke, 1 mm ya. Kalau kita lihat itu penggaris skala paling kecilnya adalah 1 mm. Itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang-panjang yang tidak butuh ketelitian tinggi ya. Yang kedua itu ada jangka sorong. Nah, ketelitiannya lebih teliti lagi daripada mistar. 0,1 mm gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsi jangka sorong itu yang pertama mengukur tebal atau ukuran benda dengan ketelitian tinggi. Kemudian mengukur diameter dalam tabung, diameter sebelah dalam ya. Kalau misalnya ini yang dalam ini berapa lebarnya ya. Kemudian mengukur diameter luar tabung ya. Kalau yang belum pernah lihat jangka sorong itu ada 2 sisi seperti ini. Secara sederhana
Oke. Yang bawah ini, yang sebelah sini ini bisa digeser-geser, ini namanya rahang tetap. Ini namanya rahang geser. Oke. Kemudian ada dua skala nanti di sini. Skala utama dan skala. Oke, kalau untuk mengukur diameter dalam tabung pakai yang atas, kemudian kalau mengukur diameter luar tabung itu yang bawah ya. Kalau ini untuk mengukur kedalaman ya. Kedalaman tabung itu pakai ekornya ini ya. Jadi itu. Oke, untuk dari jangka sorong yang paling penting adalah kalian bisa membaca jangka sorong tersebut ya. Kalau membaca mistar kan pasti bisa semua ya. Jadi jangka sorong secara diperbesar skalanya nanti dalam soal kan nampak lebih besar. Nanti secara gampang seperti ini. Misalnya ada angka 2 gitu. Sentimeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 3 cm gitu ya. Saya di sini. Yang perlu diperhatikan, yang atas ini namanya skala utama. Tadi kan ada skala utama, skala nonius gitu ya. Yang bawah ini namanya skala nonius. Terus pertanyaannya biasanya dari gambar tersebut berapakah hasil pengukurannya gitu ya. Kita lihat di sini aja sebelum angka 0 ini. Ini kita baca. Ya. Jadi menuliskannya seperti ini. Skala utamanya yang atas sebelum biru ini, sebelum 0 ini berapa ya? 2,123 ya. 2,3. Ini 3 mili ya ini. Oke, 2,3 cm. Skala noniusnya cari yang antara skala atas dan bawah ini berhimpit. Biasanya dalam soal dicetak tebal. Ini ya. Nah, ini berapa ini? 0 ini sama 10 ya. Ini 1. Kebetulan yang sama di skala nomor 1 yang bawah skala noniusnya itu tulisnya 1 kali atau kali begini. Ketelitiannya tadi kan 0,1 mm. Kalau dalam senti berarti 0,01 cm gitu ya. Jadi ini kita jumlahkan tambah 0,01. Ini kita jumlah jadi oke. Inilah hasil pembacaan jangka sorong kayak gitu. Atau kalau mau cepat lagi gitu ya, ini bisa seperti ini. Tentunya kalau soal pilihan ganda ya. Ini angka berapa nih? 2, kita tuliskan 2. Oke. Ini angka berapa ini? 3, tuliskan 3. Ini angka berapa ini? 1. Oke, selesai. Gitu ya, nggak perlu tulis panjang-panjang seperti ini kalau soal pilihan ganda. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga tadi ya. Oke. Ini masih alat ukur panjang ya. Mikrometer skrup. Oke ya. Mikrometer skrup itu alat yang lebih teliti daripada jangka sorong ya. Kalau jangka sorong tadi memecah skala 1 mili menjadi 10 ya, jadi 0,1 mili. Kalau mikrometer skrup itu ketelitiannya 0,01 mm ya, lebih teliti lagi ya. Jadi fungsinya untuk kertas atau plat ya, atau plat yang sangat tipis ya. Jadi yang butuh ketelitian sangat tinggi sekali.
ya. Jadi cara ukurnya hampir mirip dengan jangka sorong. Jadi ini misalnya ada mikrometer skrup. Oke, seperti ini. Oke. Bedanya skala utamanya di sini. Namanya skala utama. Yang di sini ini namanya skala nonius gitu ya. Jadi kalau kita baca nanti di sini, oke, ini ada angka 1 mm, ini 1,5 ya. Ini 2 mm, 2,5. Ini misalnya 3 mm ya. Terus nanti kita ada skala di sini. Ini misalnya 10, 11, 12, 13, 15 gitu ya. Kayak gini. Cara bacanya sama, mirip dengan jangka sorong sebetulnya. Skala utamanya berapa? Kita lihat yang sebelum batas ini. Oke, ini angka berapa ya? 3. Berarti teruskan 3 mm. Skala noniusnya bagaimana? Kita lihat yang sejajar dengan garis tengah ini. Ini angka berapa? Oke, 10 ya ini ya. 11, 12, 13. Jadi itu angka 13. Kita tuliskan di sini. 13 kali 0,01 mm kan tadi ketelitiannya. Ini berarti 0,13 mm. Ini kalau kita samakan di sini 3 mm, kalau dijumlah menjadi 3,13 mm ya. Tuh kalau secara umum mengerjakannya seperti itu. Kalau mau cepat bagaimana ya? Bisa aja kayak ini. Jadi ini tadi ya dibaca di sini sebelum tanda ini ya. Oke, misalnya kita baca di sini. Angka berapa ini sebelum tanda? Itu adalah 3. Ini koma berapa? 13 mm. Langsung selesai gitu ya. Tapi hati-hati ketika di sini ada setengahnya. Ini kan 1, 1,5, 2, 2,5, 3 misalnya ada setengah di bawah sini. Jadi misalnya ya 3,5 mm. Gak boleh langsung ditulis 3,513 gitu ya. Itu salah, tapi nulisnya adalah 3,5 ditambah 13 seperti ini. Jadi 3,63 mm ya. Tapi kalau nggak ada setengahnya gampang, langsung 3 dengan yang paling sejajar ini 13, maka itu 3,13 mm gitu ya. Ini nanti ini ya 3,5 ditambah dengan 15, 3,63 mm gitu ya. Yang keempat itu ada massa. Di alat ukurnya neraca ya, neraca atau timbangan. Kemudian nggak perlu saya ajari ya. Jadi neraca itu biasanya dipelajari di SMP atau Sanawi. Kalau di SMA atau Aliyah itu biasanya jangka sorong dan mikrometer gitu ya. Kemudian ada watt arus. Alat ukurnya namanya ampere meter ya. Jadi kalau ampere meter itu kadang ditanyakan juga di SMA. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada skala di sini biasanya. Ini ada jarumnya gitu ya. Misalnya 0, 10, 20, 30, 40, 50. Misalnya jarumnya menunjuk ke angka 30 seperti ini. Ini ada 0 miliampere gitu. Misalnya ini ada 5 miliampere, ini misalnya 10 miliampere ya. Kita pasang kabelnya, biasanya warnanya merah dan hitam ya. Jadi misalnya ini kabel warna merah. Kemudian misalnya ini
Oke, cara menghitungnya begini. Kita lihat angka di sini yang ditunjuk jarum 30 ya. 30 dibagi dengan angka paling pinggir. Dikalikan dengan yang ditunjuk kabel. Oke, yang ada kabelnya. Ini begini. Oke, kabelnya hitam dan merah ya. Nah, angka yang besar, kalau misalnya yang merah ini di 10 ya berarti nanti sini kalikan 10. Karena ini yang 5 maka sini kalikan 5 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3, ikut sini satuannya, miliampere. Nanti kalau mau dirubah ke dalam ampere ya berarti tinggal naik 3 ya. Jadi 0,003 ampere. Ini untuk kuat arus listrik. Kemudian kalau untuk mol nggak ada alat ukurnya, nanti dihitung dari massa ya. Kemudian untuk intensitas saya juga nggak diukur biasanya. Oke, ini dulu pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konsep-konsep fisika berikutnya. Assalamualaikum.